Seskap Teddy Indra Wijaya dan KSHD Jenderal Maruli Simanjuntak mengkritik media dalam pemberitaannya soal banjir dan longsor. Terkait hal itu, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia memberikan kritikan keras. Pihaknya menilai pernyataan dua pejabat publik itu melanggar norma kebebasan pers. Hal itu disampaikan AJI Indonesia melalui siaran persnya pada Sabtu 20 Desember. AJI menilai pernyataan Seskap Teddy dan KSHD merupakan sebuah penekanan terhadap media. Dalam pernyataannya, AJI menegaskan memberitakan upaya pemerintah tidak berarti menutup ruang publik, justru sebaliknya kritik berbasis fakta justru mendukung akuntabilitas dan perbaikan kebijakan. AJI menyebut pemerintah terkesan melakukan sensor sekaligus kontrol narasi di wilayah bencana yang dibalut dengan dalih mulia seperti menjaga ketertiban dan mencegah kepanikan. Namun AJI mengingatkan praktik tersebut justru mengaburkan realitas lapangan, membatasi akses jurnalis, mengontrol data sepihak, dan memaksakan narasi resmi, sehingga masyarakat kehilangan hak atas informasi akurat mengenai skala kerusakan, distribusi bantuan, dan kegagalan mitigasi. AJI menyebut pemerintah telah melakukan praktik intimidasi, penghalangan liputan, hingga pelabelan berita negatif sebagai upaya kontrol atau pengendalian narasi demi menjaga citra pemerintah. Mengenai anggapan bahwa pemerintah itu lambat, saya mau cerita begini. Sejak tanggal 24, 25, 26 November itu hujan di 3 lokasi ya. Kemudian puncaknya itu di 25 dan 26. Pak Kepala BNPB langsung ke Sumatera Utara. Saat itu beliau posisinya di Lumajang. Kenapa? Karena kita masih ada bencana juga, saudara-saudara kita di Lumajang. Erupsi Sumeru. Oke. Nah, yang di lapangan ini, seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas, yang disampaikan Bapak Panglima BNPB daerah, semuanya di detik pertama, hari pertama, tanpa kamera. Ya. Kemudian, Bapak Presiden, hari itu juga, kami langsung menghubungi Gubernur Sumatera Utara, tersambung. Beliau saat itu posisi di bandara mau ke Silangit. Kemudian menelpon Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, tersambung juga. Kemudian menghubungi Bupati Tapanuli Tengah, Pak Masinton. Tidak tersambung via telepon, tapi Pak Masinton via WA tersambung. Dan kepala daerah lainnya. Kemudian di hari itu juga Bapak Presiden menginstruksikan Bapak Menko PMK mengkoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya langsung ke sana. Oke. Kemudian di tanggal 27 seluruh helikopter yang ada di Pulau Sumatera langsung bergerak ke Padang, Medan, dan Banda Aceh. Dan juga seluruh helikopter dan pesawat yang ada di Jawa digerakkan ke Sumatera. Dari Jawa ke Sumatera, helikopter itu butuh 13-15 jam terbangnya. Ya. Kemudian di tanggal 27 itu juga beberapa heli sampailah ke Banda Aceh. Angkat jetset PLN, angkat logistik. Sama, tidak ada media di situ, tidak ada kamera di situ. Kemudian berikutnya di tanggal 27 itu juga semua kekuatan TNI, Polri, dan warga semua, mungkin ada 20.000 pasukan di situ, sudah bergerak di situ, evakuasi warga, penanganan di hari kedua bencana. Kemudian baru di tanggal 28 ada pelepasan pesawat, 4 pesawat dan 15 helikopter sudah sampai di sana. Sejak hari pertama, detik pertama, pemerintah beserta warga itu sudah sama-sama berjuang keras mengevakuasi warga dan gimana caranya ini segera pulih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di 3 provinsi. Ketiganya terdampak. Tapi mungkin 1-2 minggu ini semua fokusnya hanya ke Aceh. Ya. Sejak hari pertama tanggal 26
pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di 3 provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional. Mari kita fokus ke substansinya. Sudah ada 50 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, 50.000 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan-relawan banyak sekali. Di seminggu pertama ada 26.000 seperti Pak Kasat bilang saat awal-awal dari yang sudah ada di sana. Kemudian yang kedua, katanya kalau nggak bencana nasional, anggaran nggak dari pusat. Bapak Presiden sudah jawab dari awal, semuanya ini akan menggunakan dana pusat. Disampaikan 60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga, dan juga langsung seluruh bupati, wali kota 52 itu diberikan uang cash untuk di hari itu gitu. Bila ada kebutuhan lain tinggal sampaikan, pasti dikasih juga. Dan tentunya bantuan dari segala macam sudah masuk ke kabupaten itu. Oke. Kemudian yang ketiga dibilang kalau tidak bencana nasional, sarana, prasarana, fasilitas tidak ada dari pusat. Seskap tadi Indra Wijaya dan KSHD Jenderal Maruli Simanjuntak mengkritik media dalam pemberitaannya soal banjir dan longsor. Terkait hal itu, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia memberikan kritikan keras. Pihaknya menilai pernyataan 2 pejabat publik itu melanggar norma kebebasan pers. Hal itu disampaikan AJI Indonesia melalui siaran persnya pada Sabtu 20 Desember. AJI menilai pernyataan Seskap Teddy dan KSHD merupakan sebuah penekanan terhadap media. Dalam pernyataannya, AJI menegaskan memberitakan upaya pemerintah tidak berarti menutup ruang publik, justru sebaliknya kritik berbasis fakta justru mendukung akuntabilitas dan perbaikan kebijakan. AJI menyebut pemerintah terkesan melakukan sensor sekaligus kontrol narasi di wilayah bencana yang dibalut dengan dalih mulia seperti menjaga ketertiban dan mencegah kepanikan. Namun AJI mengingatkan praktik tersebut justru mengaburkan realitas lapangan, membatasi akses jurnalis, mengontrol data sepihak, dan memaksakan narasi resmi, sehingga masyarakat kehilangan hak atas informasi akurat mengenai skala kerusakan, distribusi bantuan, dan kegagalan mitigasi. AJI menyebut pemerintah telah melakukan praktik intimidasi, penghalangan liputan, hingga pelabelan berita negatif sebagai upaya kontrol atau pengendalian narasi demi menjaga citra pemerintah. Mengenai anggapan bahwa pemerintah itu lambat, saya mau cerita begini. Sejak tanggal 4, 25, 26 November itu hujan di 3 lokasi ya. Kemudian puncaknya itu di 25 dan 26. Pak Kepala BNPB langsung ke Sumatera Utara. Saat itu beliau posisinya di Lumajang. Kenapa? Karena kita masih ada bencana juga, saudara-saudara kita di Lumajang. Erupsi Sumeru. Oke. Nah, yang di lapangan ini, seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas, yang disampaikan Bapak Panglima BNPB daerah, semuanya di detik pertama, hari pertama, tanpa kamera. Ya. Kemudian, Bapak Presiden, hari itu juga, kami langsung menghubungi Gubernur Sumatera Utara, tersambung. Beliau saat itu posisi di bandara mau ke Silangit. Kemudian menelpon Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, tersambung juga. Kemudian menghubungi Bupati Tapanuli Tengah, Pak Masinton. Tidak tersambung via telepon, tapi Pak Meseste via WA tersambung. Dan kepala daerah lainnya. Kemudian di hari itu juga Bapak Presiden menginstruksikan Bapak Menko PMK mengkoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya langsung ke sana. Oke. Kemudian di tanggal 27 seluruh helikopter yang ada di Pulau Sumatera langsung bergerak ke Padang, Medan, dan Banda Aceh. Dan juga seluruh helikopter dan pesawat yang ada di Jawa digerakkan ke Sumatera.
Dari Jawa ke Sumatera, helikopter itu butuh 13 sampai 15 jam terbangnya. Ya. Kemudian di tanggal 27 itu juga beberapa heli sampailah ke Banda Aceh. Angkat jetset PLN, angkat logistik, sama, tidak ada media di situ, tidak ada kamera di situ. Kemudian berikutnya di tanggal 27 itu juga semua kekuatan TNI, Polri dan warga semua, mungkin ada 20.000 pasukan di situ sudah bergerak di situ, evakuasi warga, penanganan di hari kedua bencana. Kemudian baru di tanggal 28 ada pelepasan pesawat, 4 pesawat dan 15 helikopter sudah sampai di sana. Sejak hari pertama, detik pertama, pemerintah beserta warga itu sudah sama-sama berjuang keras mengevakuasi warga dan gimana caranya ini segera pulih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di 3 provinsi, ketiganya terdampak. Tapi mungkin 1-2 minggu ini semua fokusnya hanya ke Aceh. Ya. Sejak hari pertama tanggal 26, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di 3 provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional. Mari kita fokus ke substansinya. Sudah ada 50 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, 50.000 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan-relawan banyak sekali. Di seminggu pertama ada 26.000 seperti Pak Kasat bilang saat awal-awal dari yang sudah ada di sana. Kemudian yang kedua, katanya kalau nggak bencana nasional, anggaran nggak dari pusat. Bapak Presiden sudah jawab dari awal, semuanya ini akan menggunakan dana pusat. Disampaikan 60 triliun akan sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga, dan juga langsung seluruh bupati, wali kota, 52 itu diberikan uang cash untuk di hari itu gitu. Bila ada kebutuhan lain tinggal sampaikan, pasti dikasih juga. Dan tentunya bantuan dari segala macam sudah masuk ke kabupaten itu. Oke. Kemudian yang ketiga dibilang kalau tidak bencana nasional, sarana, prasarana, fasilitas tidak ada dari pusat. Seskap tadi Indra Wijaya dan KSHD Jenderal Maruli Simanjuntak mengkritik media dalam pemberitaannya soal banjir dan longsor. Terkait hal itu, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia memberikan kritikan keras. Pihaknya menilai pernyataan 2 pejabat publik itu melanggar norma kebebasan pers. Hal itu disampaikan AJI Indonesia melalui siaran persnya pada Sabtu 20 Desember. AJI menilai pernyataan Seskap Teddy dan KSHD merupakan sebuah penekanan terhadap media. Dalam pernyataannya, AJI menegaskan memberitakan upaya pemerintah tidak berarti menutup ruang publik, justru sebaliknya kritik berbasis fakta justru mendukung akuntabilitas dan perbaikan kebijakan. AJI menyebut pemerintah terkesan melakukan sensor sekaligus kontrol narasi di wilayah bencana yang dibalut dengan dalih mulia seperti menjaga ketertiban dan mencegah kepanikan. Namun AJI mengingatkan praktik tersebut justru mengaburkan realitas lapangan, membatasi akses jurnalis, mengontrol data sepihak, dan memaksakan narasi resmi, sehingga masyarakat kehilangan hak atas informasi akurat mengenai skala kerusakan, distribusi bantuan, dan kegagalan mitigasi. AJI menyebut pemerintah telah melakukan praktik intimidasi, penghalangan liputan, hingga pelabelan berita negatif sebagai upaya kontrol atau pengendalian narasi demi menjaga citra pemerintah. Mengenai anggapan bahwa pemerintah itu lambat, saya mau cerita begini. Sejak tanggal 24, 25, 26 November itu hujan di 3 lokasi ya. Kemudian puncaknya itu di 25 dan 26. Pak Kepala BNPB langsung ke Sumatera Utara. Saat itu beliau posisinya di Lumajang.
Kenapa? Karena kita masih ada bencana juga, saudara-saudara kita di Lumajang, erupsi Sumeru. Oke? Nah, yang di lapangan ini, seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas, yang disampaikan Bapak Panglima BNPB daerah, semuanya di detik pertama, hari pertama, tanpa kamera. Ya. Kemudian Bapak Presiden hari itu juga kami langsung menghubungi Gubernur Sumatera Utara, tersambung. Beliau saat itu posisi di bandara mau ke Silangit. Kemudian menelpon Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, tersambung juga. Kemudian menghubungi Bupati Tapanuli Tengah, Pak Masinton. Tidak tersambung via telepon, tapi Pak Masinton via WA tersambung. Dan kepala daerah lainnya. Kemudian di hari itu juga Bapak Presiden menginstruksikan Bapak Menko PMK mengkoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya langsung ke sana. Oke. Kemudian di tanggal 27 seluruh helikopter yang ada di Pulau Sumatera langsung bergerak ke Padang, Medan, dan Banda Aceh. Dan juga seluruh helikopter dan pesawat yang ada di Jawa digerakkan ke Sumatera. Dari Jawa ke Sumatera, helikopter itu butuh 13-15 jam terbangnya. Ya. Kemudian di tanggal 27 itu juga beberapa heli sampailah ke Banda Aceh. Angkat jetset PLN, angkat logistik. Sama, tidak ada media di situ, tidak ada kamera di situ. Kemudian berikutnya di tanggal 27 itu juga semua kekuatan TNI, Polri, dan warga semua, mungkin ada 20.000 pasukan di situ, sudah bergerak di situ, evakuasi warga, penanganan di hari kedua bencana. Kemudian baru di tanggal 28 ada pelepasan pesawat, 4 pesawat dan 15 helikopter sudah sampai di sana. Sejak hari pertama, detik pertama, pemerintah beserta warga itu sudah sama-sama berjuang keras mengevakuasi warga dan gimana caranya ini segera pulih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di 3 provinsi, ketiganya terdampak. Tapi mungkin 1-2 minggu ini semua fokusnya hanya ke Aceh. Ya. Sejak hari pertama tanggal 26, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di 3 provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional. Mari kita fokus ke substansinya. Sudah ada 50 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, 50.000 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan-relawan banyak sekali. Di seminggu pertama ada 26.000 seperti Pak Kasat bilang saat awal-awal dari yang sudah ada di sana. Kemudian yang kedua, katanya kalau nggak bencana nasional, anggaran nggak dari pusat. Bapak Presiden sudah jawab dari awal,